Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yan Cahyadi Anas, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas isu pelayanan rumah sakit yang diberitakan oleh Kompas.com tanggal 19 Mei 2026 dengan judul "Tak terima warganya dibiarkan di IGD, Bupati Bandung Barat JJ sentil pelayanan RSUD Cililin". Saya sebagai seorang calon pimpinan rumah sakit, saya akan menganalisis masalah tersebut dan menyampaikan keputusan strategis manajerial yang perlu diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berita ini mengangkat keluhan masyarakat mengenai pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Cililin. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat, ditemukan beberapa masalah, yaitu pasien yang masih harus menunggu lama untuk mendapat pelayanan, keterbatasan ruang pelayanan, sikap petugas yang dinilai kurang ramah, serta adanya persoalan kedisiplinan pegawai. Menurut saya, isu ini sangat strategis bagi manajemen rumah sakit karena menyangkut 3 aspek penting sekaligus, yaitu keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. UGD merupakan pintu masuk utama pelayanan rumah sakit. Ketika terjadi keterlambatan pelayanan di UGD, maka risiko yang muncul bukan hanya ketidakpuasan pasien, tetapi juga keterlambatan penanganan kasus gawat darurat yang dapat mengancam keselamatan pasien. Selain itu, keluhan masyarakat yang menjadi konsumsi publik dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan rumah sakit. Apabila saya melihat kasus ini dari perspektif manajemen rumah sakit, maka masalah yang terjadi bukan sekedar pasien menunggu lama, tetapi merupakan indikasi adanya masalah sistem pelayanan. Pertama, terdapat masalah kapasitas pelayanan. Dalam berita disebutkan masih ada pasien yang menunggu akibat keterbatasan ruangan. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya overcrowding atau kepadatan pelayanan di UGD sehingga alur pelayanan menjadi tidak optimal. Kedua, terdapat masalah mutu pelayanan yang ditunjukkan oleh keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah dan kurang komunikatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya pelayanan yang berorientasi pada pasien atau patient-centered care belum berjalan secara optimal. Ketiga, terdapat masalah tata kelola sumber daya manusia. Bupati menyoroti kedisiplinan pegawai dan kinerja tenaga kesehatan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan, evaluasi kinerja, serta pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Keempat, yang paling penting, terdapat risiko keselamatan pasien. Semakin lama pasien menunggu di UGD, maka semakin besar risiko keterlambatan diagnosis dan terapi, terutama pada kasus-kasus yang bersifat emergensi seperti stroke, serangan jantung, sepsis maupun trauma. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka rumah sakit berpotensi mengalami peningkatan kejadian tidak diharapkan, penurunan kepuasan pasien, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga risiko hukum dan reputasi institusi. Apabila saya menjabat sebagai direktur rumah sakit, terdapat 3 keputusan strategis utama yang akan saya ambil. Keputusan pertama, transformasi UGD berbasis digital triase dan fast track service. Saya akan menerapkan sistem triase digital yang memungkinkan pemantauan waktu tunggu pasien secara real time. Selain itu, pasien dengan kondisi non-gawat darurat akan diarahkan melalui jalur fast track sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien yang benar-benar emergensi. Keputusan ini mendukung transformasi teknologi rumah sakit sekaligus meningkatkan keselamatan pasien melalui percepatan pelayanan. Keputusan kedua, pengembangan Emergency Observation Unit atau EOU. Berdasarkan temuan adanya keterbatasan ruang pelayanan, saya akan mengembangkan Emergency Observation Unit sebagai unit bernilai tambah atau Value Add Unit. Unit ini berfungsi menampung pasien observasi jangka pendek sebelum diputuskan untuk pulang atau dirawat inap. Dengan adanya unit ini, kepadatan di UGD dapat berkurang dan alur pelayanan menjadi lebih lancar. Selain meningkatkan mutu pelayanan, langkah ini juga mendukung efisiensi operasional rumah sakit.
Keputusan ketiga, program Service Excellence dan Patient Experience. Keluhan mengenai keramahan petugas tidak boleh dianggap masalah kecil, karena pengalaman pasien merupakan bagian penting dari mutu pelayanan. Saya akan mengembangkan program Service Excellence yang mencakup pelatihan komunikasi efektif, budaya senyum, salam, sapa, survei pengalaman pasien, serta monitoring kepuasan pasien secara berkala. Dalam perspektif nilai Islam yang menjadi karakter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pelayanan yang ramah, empatik, dan menghormati martabat pasien merupakan implementasi nilai ihsan dalam pelayanan kesehatan. Melalui 3 keputusan tersebut, aspek inklusivitas, pengembangan unit bernilai tambah, serta transformasi teknologi rumah sakit dapat terintegrasi secara nyata. Bagi saya, keputusan yang paling sulit adalah pengembangan Emergency Observation Unit, karena membutuhkan investasi sumber daya, ruang, dan anggaran yang tidak sedikit. Namun, saya meyakini bahwa akar masalah yang ditemukan dalam kasus ini bukan hanya perilaku individu petugas, melainkan juga keterbatasan kapasitas sistem pelayanan. Oleh karena itu, solusi yang bersifat struktural harus menjadi prioritas. Sebagai seorang pimpinan rumah sakit, saya harus mampu menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya yang dimiliki rumah sakit dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang aman, cepat, dan bermutu. Dalam kondisi tersebut, keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.